Pinggang wanita ini berputar-putar tapi hanya lelaki ini yang bisa melihatnya. Ia sangat ketakutan bukan main. Saat ia menutup mata kanannya, orang-orang yang tadinya normal malah berubah jadi mengerikan. Ada yang kepalanya bengkak, badannya penuh colokan, pohon yang bisa ngomong sampai orang yang terbelah dua. Susumu sampai mangap tak kuasa melihat semua anomali ini. Kakinya jadi lemes dan tubuhnya oleng. Ia pun tak sengaja menabrak orang di belakangnya. Saat menoleh, Susumu kaget ada robot besar di belakangnya. Ia ketakutan dan memukul kepala robot itu. Ternyata Susumu salah nabrak orang. Orang itu adalah bos Yakuza yang sangat mengerikan. Susumu langsung ditangkap dan dibawa ke tempat sepi. Bos Yakuza mengeluarkan pisau dan berniat memotong kelingking Susumu. Susumu coba melawan, tapi ia didekap oleh para Yakuza. Saat bos itu akan memotong kelingking Susumu, Susumu malah mengoceh tak masuk akal sambil menutup mata kanannya. Ia bilang kalau bos akan memotong kelingkingnya sendiri. Tiba-tiba kelingking si bos gerak-gerak sendiri. Susumu pun bilang kalau bos memegang sabit bukan pisau. Mendengar itu, tangan Pak Bos malah jadi gemetar dan membuat para Yakuza marah. Pak Bos terlihat menangis tanpa sadar dan membuat ia malu dengan para anak buahnya. Ia pun segera pergi disusul oleh para anak buahnya. Susumu bisa selamat kali ini. Namun beberapa hari kemudian, ia malah diculik oleh para anak buah Yakuza dan dibawa ke markas mereka. Saat Susumu sudah ketakutan kalau ia akan dibunuh, Pak Bos malah bertanya apa yang Susumu lihat sebenarnya. Susumu pun menutup mata kanannya. Ia melihat si bos berubah menjadi sebuah robot besar yang di dalamnya ada seorang anak kecil. Ia bergerak mendekati Pak Bos, namun itu membuatnya sangat marah. Susumu justru melihat sosok itu akan memotong jarinya sendiri, padahal Pak Bos akan memotong jari Susumu. Susumu malah salah fokus dengan jari Pak Bos yang banyak lukanya. Karena ia menyentuh jari itu, Susumu pun kena marah lagi. Ternyata Pak Bos yang sangat pemarah ini hanyalah seorang tua sedih yang memiliki sebuah trauma masa kecil yang tak pernah sembuh. Saat ia kecil, ia main bersama temannya di sebuah padang rumput. Ia menemukan sabit dan temannya ingin memilikinya. Pak Bos ingin menukar sabit dengan robot milik temannya, tapi temannya tidak mau. Maka mereka saling berebut untuk memiliki sabit itu hingga kelingking temannya si Pak Bos ini terpotong. Si bos Yakuza menyimpan rasa bersalah hingga ia menua. Susumu coba menemukan sumber trauma itu tapi ia malah digampar oleh si Pak Bos. Susumu tak menyerah dan coba menyadarkan si Pak Bos. Robot besi yang melindungi tubuh kecil itu pun runtuh dan menyisakan tangis. Bos Yakuza itu pun nampak menangis dan menyesalkan apa yang terjadi dahulu kala. Ia sampai berlutut meminta maaf pada temannya itu. Susumu pun sadar si bapak ini memilih jadi Yakuza dan menyakiti orang lain untuk menutupi rasa bersalah. Setelah melepas semua luka masa lalunya, si Pak Bos pun memilih untuk keluar dari kelompok Yakuza dan memotong kelingkingnya sendiri.